kesempatan dan kepercayaan untuk saya bisa melayani di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan memberkati sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita membuka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, karena memang firman Tuhanlah satu-satunya dasar dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat dunia saat ini sedang tidak baik-baik, benar? Benar ya? Kita sepakat bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik. Dunia saat ini hampir semua negara mengalami krisis, benar ya? Semua negara mengalami krisis, termasuk negara kita Indonesia yang kita cintai. Tidak luput dari apa yang namanya krisis. Tidak hanya dialami oleh negara-negara di luar Indonesia, tetapi Indonesia juga mengalami satu kondisi, satu keadaan yang namanya krisis. Kalau kita melihat media sosial, ketika kita melihat media elektronik, media cetak, dan media-media lainnya, kita melihat bahwa terjadi peperangan antar negara. Baru-baru ini yang terjadi adalah perang antara Israel dan Palestina yang sampai sekarang belum selesai. Mereka saling memperebutkan tanah bahwa itu adalah miliknya. Itu belum selesai, kemudian muncul lagi perang antara baru-baru saja Iran menyerang Israel, sehingga Presiden Amerika Donald Trump dia bicara, kalau seandainya Iran nggak mau ini, dia juga akan nyerang Amerika. Ya, terjadi peperangan antar negara. Tidak hanya perang antar negara, tetapi juga terjadi perang dagang, perang ekonomi. Pertama kali yang memunculkan statementnya adalah Presiden Amerika Donald Trump. Ya, jadi terjadi perang dagang antar negara satu dengan negara lainnya, sehingga ini juga berdampak pada negara Indonesia. Dan kita melihat di Indonesia juga sedang terjadi krisis, kena dampaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat di media sosial, ada hamba Tuhan juga yang menubuatkan bahwa krisis yang terjadi di negara Indonesia ini akan terus berkelanjutan sampai tahun berapa? Yang nonton media sosial? 2026, betul sekali. 1000 buat Bapak yang menjawab. Ya, ada hamba Tuhan yang menubuatkan bahwa krisis yang terjadi di Indonesia akan berkelanjutan dan akan terus sampai tahun 2026. Dan kita melihat sekarang ini terjadi krisis di mana-mana di Indonesia. Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Saya kemarin melonjak, betul. Saya juga merasakan. Kemarin saya cek tensi saya pakai alat elektronik, tinggi. Saya nggak biasanya tinggi, saya kaget. Akhirnya saya buru-buru saya beli seledri dan timun. Ternyata seledri harganya sekarang, kemarin saya dengar 1 kilo ya kalau nggak salah itu 70.000, sekarang sudah 80.000 katanya. Dan saya nggak tahu benar atau tidak, karena pas saya beli di tetangga saya, dia jual sayur, aduh maaf kak, sekarang harga seledri lagi mahal 80.000. Oh iya, gitu ya. Saya nggak biasa masak, jadi saya nggak begitu banyak tahu. Tahu-tahu pokoknya dengan informasi seledri yang biasanya kita beli 5.000 sudah dapat banyak, ini sekarang mahalnya luar biasa. Mungkin ibu-ibu juga merasakan. Jadi bapak-bapak jangan suka marahin ibu-ibu ya. Kalau misalnya uangnya cepat habis, ya karena sekarang harga uang itu 1 juta itu nggak ada artinya. Cepat habis, 500 dalam waktu sekejap habis. Iya, karena kebutuhan memang tinggi. Ya, tapi puji Tuhan kalau saat ini Bapak Ibu sekalian masih bisa makan, itu yang harus disyukuri ya. Tuhan selalu menolong anak-anaknya. Kemudian tidak hanya harga barang-barang kebutuhan pokok yang mahal, lapangan kerja juga sulit. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, orang mencari kerja susah. Ya, betul. Bukan hanya lapangan pekerjaan yang susah, tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang besar, yang raksasa, banyak yang ditutup. Mereka pilot, mereka bangkrut. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah di tahun ini juga, perusahaan yang cukup besar, Sritek ya namanya, mem-PHK karyawannya. Kemudian stasiun televisi juga ada yang mem-PHK karyawannya, tutup.
Banyak perusahaan-perusahaan yang pilot tutup. Kemudian karena perusahaan tutup, banyak PHK di mana-mana. Sudah krisis, ya, ditimpa lagi, nggak ada kerjaan, barang kebutuhan pokok mahal, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi berbahagialah saudara yang kenal Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan akan memelihara engkau. Tuhan pelihara burung di udara yang tanpa bekerja, tapi Tuhan pelihara sedemikian rupa. Tuhan menghiasi bunga bakung di ladang dengan sedemikian indahnya. Apalagi saudara dan saya, sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, Tuhan pasti akan memelihara hidupmu. Tuhan pasti akan memelihara hidupku, walaupun dunia sedang gonjang-ganjing. Makanya saya selalu menggunakan istilah, bagi anak Tuhan tidak ada kata yang namanya resesi. Yang ada adalah resepsi. Setiap hari kita bersuka cita karena anak Tuhan, ya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini masih khawatir, jangan khawatir. Ada pujian ya, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab, kita bersama-sama apa janji Tuhan di sana. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa Alkitab bisa lihat slide di depan. Ya, Mazmur 1 ayat yang ketiga. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Sudah. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu semuanya, hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita perhatikan dikatakan bagian kalimat yang terakhir. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Siapa yang yakin akan berhasil? Amin. Kita semua sepakat ya. Jadilah sebagaimana imanmu, engkau akan berhasil. Di tengah-tengah situasi dunia yang gonjang-ganjing ini, Tuhan akan membuat engkau berhasil sesuai dengan iman yang engkau miliki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema firman Tuhan, yaitu sukses di masa krisis. Apa Bapak Ibu Saudara? Sukses di masa krisis. Saya yakin dan percaya bahwa seperti tadi kita sepakat bahwa semua pasti mengharapkan sukses, benar? Tidak ada manusia yang tidak ingin sukses. Semuanya pasti ingin sukses. Semuanya pasti ingin berhasil. Alkitab tadi katakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Muncul pertanyaan, lalu kenapa ya ada orang yang sudah rajin ke gereja, tapi kok hidupnya kayaknya gak diberkati, kok hidupnya susah terus? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Mari kita mengoreksi kalau misalnya ada yang seperti itu. Karena janji Tuhan mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan katakan bahwa keberhasilan, kesuksesan sejati akan dimiliki oleh setiap anak Tuhan yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tanya kepada diri masing-masing. Apakah hidupku sudah benar? Kalau misalnya hidup kita belum sukses, kita belum diberkati, koreksi. Apakah hidupku sudah benar ya? Oh Tuhan tak berkati aku. Jangan sebentar-sebentar mengeluh, jangan sebentar-sebentar menyalahkan Tuhan. Ngapain saya ikut Tuhan? Wong hidupku sama aja setelah aku ikut Tuhan. Katanya mana? Katanya diberkati Tuhan. Tapi biasa aja tuh gak diberkati. Udah saya gak mau ke gereja. Koreksi diri kita. Sudahkah hidup kita benar di hadapan Tuhan?
Tuhan itu akan selalu memberkati anak-anaknya, selalu bergantung penuh kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan kesuksesan sejati? Apakah yang dimaksud dengan keberhasilan sejati itu seperti apa? Sukses di mata Tuhan dengan sukses di mata manusia itu berbeda. Saudara mau sukses di mata Tuhan atau sukses di mata manusia? Kalau kita sukses di mata Tuhan, tentu kita juga akan sukses di mata manusia. Tapi kalau kita hanya sukses di mata manusia, belum tentu engkau sukses di mata Tuhan. Kalau jawaban Bapak Ibu Saudara mau sukses di mata Tuhan, 1000 angkat jempol buat jemaat di sini. Luar biasa, Pak Widi penggembalaannya. Jemaatnya mengerti betul bahwa Tuhan yang terutama. Cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, secara harfiah kita melihat slide di depan, kata sukses, berhasil memiliki arti berhasil dalam berbagai aspek. Tidak hanya satu aspek, tapi berbagai aspek. Artinya apa? Menyeluruh. Yang itu tadi saya katakan sukses di mata Tuhan, sukses yang sejati. Ada banyak pandangan manusia tentang kata sukses. Ada 5 pandangan. Yang pertama, seseorang sukses apabila memiliki keluarga yang lengkap dan harmonis. Ya, saya rasa ini pandangan yang pertama ya. Orang berpikir bahwa kalau memiliki keluarga yang lengkap dan harmonis itu sudah sukses. Banyak orang yang ngiri, anaknya tidak pernah berantem, suami istri tidak pernah cekcok. Ada yang begitu sempurna keluarga di dunia ini? Namanya tidak ya. Setuju, saya juga setuju ya. Suami istri walaupun sudah kenal lama, kadang-kadang masih setelah berumah tangga tetap ada cekcok. Ya. Anak-anak kadang-kadang nyebelin, bener nggak? Iya, sudah orang tua bawel, Ali, bla 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 bla, udah mamanya udah cerewet, papanya juga udah cerewet, saya dilawan sama anaknya. Saya sebagai seorang pendidik, guru, saya juga pernah dilawan oleh siswa saya. Jadi saya paham betul, kalau keluarga yang sempurna, belum tentu nggak ada cekcok, pasti ada yang namanya cekcok. Tetapi keluarga yang di dalam Tuhan, walaupun cekcok, itu bisa damai, bisa dimengerti. Ya namanya nggak sempurna. Jadi itu kalau keluarga di dalam Tuhan. Nah, tapi ada orang yang berpandangan bahwa orang yang sukses itu adalah kalau memiliki keluarga yang lengkap, harmonis, kemana-mana sama-sama jalan, melancong ke luar negeri, jalan-jalan bareng-bareng, anak, istri, suami, semuanya diajak jalan-jalan, happy, nggak pernah susah, nggak pernah sedih, sehingga ketika orang melihat, ih enak ya keluarga si Anton, kayaknya nggak pernah berantem. Ada yang namanya Bapak Anton ya? Oh nggak ada, maaf ya Bapak Ibu, ini contoh. Tapi kalau memang ada Bapak Anton, siapa tahu memang Bapak keluarganya sangat harmonis, sangat lengkap, menjadi panutan buat keluarga yang lainnya di jemaat ini. Puji Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Jadi ada orang yang berpandangan begini, orang yang sukses adalah kalau memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang lengkap. Mereka saling mengerti, anak-anak taat semua, tidak ada yang melawan, tidak ada yang bandel. Wah pokoknya keluarga itu adalah keluarga yang surga, sepertinya tempat surga, ya. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, slide berikutnya. Pandangan yang kedua bicara tentang kesuksesan. Seseorang akan sukses bila memiliki pekerjaan atau karir yang bagus. Ini orang yang bekerja. Biasanya kalau bekerja di suatu perusahaan, karirnya dia akan meningkat terus sampai mencapai puncak yang tertinggi. Bagi dia itu adalah sudah sukses. Ya, ketika seseorang memiliki karir yang bagus di dalam pekerjaan. Tidak salah ya, kalau kita mengejar karir tidak salah. Tetapi bukan berarti itu adalah kesuksesanmu yang sesungguhnya. Pandangan yang ketiga, bicara tentang sukses adalah seseorang sukses bila memiliki pendidikan yang tinggi dan gelar yang banyak. Sekarang ini pendidikan menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah mengharapkan semua anak harus sekolah, harus menerima pendidikan yang baik. Baik yang ada di kota besar maupun di kota kecil, di desa, semua harus mendapat pendidikan yang baik.
Dan sekarang banyak anak-anak yang terus belajar. Sudah selesai TK, naik SD, SMP, SMA, lanjut ke S1, masih belum puas juga, S2, S3, sampai STM. Ada loh Bapak Ibu Saudara yang mengejar pendidikan benar-benar sampai teler karena ilmunya terlalu banyak, alias teler. Karena terlalu pintar gitu ya. Tidak salah orang mengejar pendidikan. Memang kemajuan suatu negara akan maju itu dilihat dari pendidikan masyarakatnya. Nggak salah kalian ya, anak-anak muda yang mau belajar setinggi-tingginya, nggak salah ya. Tetapi kalau engkau belajar, mendapat pendidikan yang tinggi, mendapat gelar, gunakan ilmumu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Banyak orang yang gelarnya tinggi, gelarnya banyak sampai berderet-deret gitu ya. Tapi karakternya tidak baik. Karakternya tidak bagus. Makanya banyak korupsi di negara kita. Ya kan? Sangat memprihatinkan. Pendidikan tanpa diimbangi dengan karakter yang baik, percuma. Ini pandangan yang ketiga. Jadi belum tentu sukses, dikatakan sukses yang sesungguhnya. Pandangan yang keempat, apa itu kesuksesan? Slide berikutnya. Yang keempat adalah kesuksesan itu diukur ketika seseorang memiliki relasi yang baik dengan orang lain. Memiliki banyak relasi. Hukum dunia atau hukum bisnis mengatakan kalau ingin sukses, kalau ingin berhasil harus punya banyak koneksi, punya banyak relasi. Itu hukum dunia mengatakan seperti itu. Dan setelah diteliti, ya memang ada benarnya juga. Tetapi bukan berarti bahwa ketika kita memiliki banyak relasi yang banyak dengan orang lain, belum tentu itu juga menjadi ukuran kesuksesan kita. Kesuksesan yang sejati. Yang kelima, pandangan yang kelima. Seseorang akan merasa sukses kalau dia memiliki banyak aset. Apa itu aset? Kekayaan. Apa? Punya banyak tanah, tuan tanah, punya banyak uang, sampai bingung mau uangnya mau kemanain. Bill Gates, Bapak Ibu kenal ya Bill Gates. Kehidupan rumah tangganya ya sangat disayangkan, akhirnya bercerai dengan istrinya. Dia memiliki uang yang berlimpah. Dia bingung mau ngapain uang itu, gitu ya. Sampai kemarin kalau nggak salah yang terbaru datang ke Indonesia menawarkan vaksin apa itu TBC untuk paru-paru ya, TBC. Saking uangnya terlalu banyak, dia bingung. Jadi orang banyak uang pun juga tidak menjamin kesuksesannya, tidak menjamin kebahagiaannya. Lalu apa artinya punya uang banyak? Iya kan? Atau mungkin tuan tanah, punya tanah di mana-mana. Mungkin hampir di seluruh Indonesia punya tanah. Apalagi ketika ibu kota Indonesia dipindahkan, ibu kota Jakarta ya, dipindahkan ke Kalimantan. Orang berbondong-bondong beli tanah di Kalimantan, gitu ya. Apa artinya kesuksesan kalau kita punya banyak tanah tapi kesuksesan itu palsu? Kemudian banyak properti, banyak rumah, di mana-mana banyak rumah. Tidak hanya banyak rumah mungkin. Biasanya, maaf kata ya Bapak Ibu yang nakal-nakal, dan lagi-lagi nakal-nakal banyak rumah gitu. Di sana ada simpanan, di sini ada simpanan. Kalau simpanan uang masih mending ya Bapak Ibu. Tapi ini simpanan, saya nggak tahu ngomongnya. Kacau ya. Kalau ada yang melakukan bertobat hari ini. Tapi saya yakin yang percaya di sini tidak ada. Ya. Semuanya di sini anak-anak Tuhan yang luar biasa, takut sama Tuhan. Ya. Kemudian yang lainnya, ada juga emas. Mungkin banyak emas. Sekarang ini emas sekarang menjadi apa namanya? Sesuatu yang dikejar oleh manusia karena sekarang harga emas tinggi. Iya kan? Tinggi. Orang berbondong-bondong memburu emas, gitu ya. Karena dipikirnya itu aset buat dia, melindungi dirinya. Padahal emas kalau ada bahaya di negara kita juga bisa hilang. Perlindungan kita itu hanya Tuhan, ya. Jadi ada 5 pandangan tentang kesuksesan. Oleh sebab itu banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh kesuksesan.
Mereka bekerja keras. Mereka menghalalkan segala macam cara, betul, untuk mendapatkan sukses. Bahkan kadang-kadang kalau yang masih percaya dengan dengan gunung-gunung gitu ya. Mereka pergi ke gunung A untuk meminta kekayaan dan lain sebagainya. Ya, ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia. Tentunya itu tidak boleh bagi kita anak Tuhan untuk melakukan seperti itu. Dan tidak sedikit di media sosial kita melihat ada banyak orang-orang yang sudah sukses. Dia menawarkan cara-cara untuk sukses. Dia menawarkan kiat-kiatnya bagaimana sih supaya bisa sukses. Tidak salah sih mereka memberikan caranya. Ya tidak salah. Nggak apa-apa. Yang positif perlu diambil, perlu dicontoh. Tapi yang tidak ya jangan diambil. Seperti misalnya pergi ke Gunung Kawi, apa pergi ke Gunung Kidul, ya dan lain sebagainya, meminta kekayaan. Itu nggak boleh. Kita dilarang oleh firman Tuhan, ya tidak boleh. Kita minta berkat aja sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan menepati. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, dari berbagai 5 pandangan ini, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang mapan, karir yang bagus, pendidikan yang bagus, gelar yang banyak, relasi yang baik, banyaknya aset atau kekayaan yang dimiliki. Apakah semuanya itu bisa menjamin bahwa saudara dan saya tetap eksis, saudara dan saya tetap sukses di masa ketika krisis datang menimpa engkau? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Dia juga pernah menghadapi krisis, tapi bagaimana dia melewati krisis itu, dan dia menang melewati krisis. Karena krisis yang terjadi sekarang ini tidak hanya saat ini terjadi pertama kali, tidak, tetapi tokoh-tokoh Alkitab pun juga mengalami. Ya, mari kita melihat salah satu contoh Alkitab, salah satu tokoh yang tidak asing, yaitu Ishak. Mari kita membuka kitab Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat 1. Dikatakan di sana, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Hampir mirip ya Bapak Ibu Saudara dengan kejadian yang sekarang, krisis ekonomi. Jadi Ishak, di zamannya Ishak ternyata juga terjadi krisis kelaparan, krisis ekonomi. Sehingga Ishak harus pergi dari daerahnya. Ishak harus merantau ke tempat yang lain. Dikatakan di dalam ayat pertama, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saya membayangkan ya Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi kelaparan di zamannya Ishak, mungkin Ishak juga bingung, pusing, bagaimana harus menghidupi anak-anaknya. Mungkin itu manusiawi. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara, saya juga mungkin saat ini juga mungkin pusing ketika krisis melanda di negara kita. Saudara tidak sendirian. Ishak pernah mengalami. Ishak juga pernah pusing secara manusia. Makanya dia pergi ke Gerar kepada raja orang Filistin. Tetapi ada hal-hal yang saya pelajari di dalam kitab Kejadian pasal 26 ini. Bagaimana Ishak bisa keluar dari krisis. Bahkan dikatakan Ishak makin hari makin diberkati Tuhan. Hebat nggak itu Tuhan kita? Di tengah-tengah krisis, Tuhan bisa berkarya memberkati Ishak. Makanya tadi di awal saya katakan, bagi kita anak Tuhan tidak ada itu istilah resesi. Yang ada adalah resepsi. Karena Tuhan yang bekerja dalam hidup anak-anaknya. Ada 5 sikap atau 5 hal yang dilakukan oleh Ishak. Hari ini kita belajar tentang tokoh Ishak ya. Kita bisa mengikuti teladan daripada Ishak, apa yang harus dilakukan. Saya rasa ini sangat relevan dengan kondisi kita sekarang ini. Di tengah-tengah krisis yang melanda dunia,
di tengah-tengah krisis yang melanda negara kita, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita mencontoh dari sikap Ishak. Yang pertama adalah Ishak peka terhadap suara Allah dan percaya terhadap janji Allah atau firman Allah. Kita membaca Kejadian 26 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membaca secara cepat. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Perhatikan di dalam ayat yang kedua bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Tuhan berbicara kepada Ishak, Ishak, jangan kamu pergi ke Mesir ya. Kamu tetap diam di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ishak nggak tahu mau dibawa kemana. Seperti ketika Tuhan memanggil ayahnya Ishak, Abraham. Abraham keluar dari daerahmu, pergi ke daerah yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan ini diulang kembali kepada anaknya. Ishak ketika menghadapi krisis ya, jangan pergi ke Mesir. Mungkin waktu itu Ishak mau pergi ke Mesir karena Mesir mungkin lebih maju. Mesir mungkin lebih aman, ya tidak ada krisis di sana. Ada kemungkinan juga Ishak mau pergi ke sana. Tetapi Tuhan katakan, Ishak, kamu jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Ishak ini belajar peka dengan suara Tuhan. Ya, Ishak belajar peka dengan suara Tuhan. Sehingga kita melihat ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan katakan tinggallah di negeri ini. Di mana maksudnya? Di Gerar. Jadi Ishak tinggal di Gerar. Ishak memiliki pola pikir, memiliki mindset yang benar dalam menyikapi krisis yang terjadi pada masa itu. Bapak Ibu, kita juga harus memiliki pola pikir yang benar. Mindset kita harus dirubah. Cara pikir kita harus diubah sesuai dengan cara pikir Tuhan. Ishak memiliki pola pikir yang benar dengan menyikapi krisis yang terjadi saat itu. Yaitu dengan cara apa? Melatih dirinya peka terhadap suara Allah. Ishak melatih peka terhadap suara Tuhan. Ini perlu kita latihan, Bapak Ibu. Secara rohani perlu latihan. Saya sampai sekarang juga belajar mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang masih suka salah. Ya, kadang-kadang Tuhan sudah kasih di hati kita, tak gitu ya. Ini pengalaman saya ya secara pribadi. Tuhan sudah kasih seperti beberapa waktu yang lalu. Saya pulang, ini bulan Mei bulan Mei kejadiannya. Ketika mau terjadi perpisahan dengan anak-anak kelas 12, malamnya kan saya harus ngurus karena saya wali kelas. Malamnya saya pulang dari kerjaan menuju ke Bekasi, baru turun dari stasiun kereta. Tiba-tiba itu mungkin jaraknya mungkin dekat ya dengan stasiun. Mungkin sekitar 10 menit saya lagi berjalan mengendarai sepeda motor, tiba-tiba di belakang nabrak saya jatuh, pingsan sebentar. Ya, pingsannya itu berapa detik gitu ya. Karena saya memang benar-benar jatuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kaget, benar Oma, kaget saya. Untung ada orang yang nolong saya pada waktu itu. Padahal sebelum itu kejadian Bapak Ibu Saudara, hati saya itu sudah mengatakan, ada feeling gitu. Aduh kayaknya ada sesuatu. Tapi saya gak ngerti kalau mau jatuh. Jujur saya gak tahu. Kalau mau ditabrak orang itu saya juga gak tahu. Pokoknya ada perasaan gak enak di hati saya. Tapi saya gak peka. Saya pikir, masa sih? Udah saya santai gitu ya dengan entengnya. Ya biasa. Saya gak jago naik motor. Jadi kalau saya naik motor itu pelan-pelan. Kecepatan 30. Ya. Paling banter 40. Tapi banyakan 30.
Itu pun di pinggir, saya udah pelan-pelan di pinggir, ditabrak. Anak gadis lagi yang nabrak, masih kuliah, semester 4. Karena saya tidak bisa ngomong apa-apa, ini tangan saya lecet. Akhirnya saya ditolongin orang, bapak-bapak mungkin ya, dibilang tua juga enggak, dibilang muda juga enggak. Kemudian untuk yang nabrak itu dia berhenti dan dia bilang sama saya, "Ibu, apa ini yang sakit, Bu?" Saya kan nggak bisa ngomong ya Bapak Ibu Saudara. Kaget, saya cuma diam, duduk. Pokoknya ini rasa sakit. Saya cuma bilang begini, saya tidak tahu, saya tidak bisa ngomong sekarang. Karena yang jelas yang saya rasakan, tangan kanan saya ini lecet. Padahal saya sudah pakai jaket tebal. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya saya bilang begini, oke, sekarang begini aja. Saya cerita sama gadis ini, saya itu besok harus pergi. Dan pada waktu itu saya sudah janjiin anak-anak saya akan bawa snack kue. Dan saya sudah pesen, mau gak mau kan saya harus ambil. Ya karena itu saya beli di dekat rumah saya. Saya sampai cerita sama ini anak, saya itu besok harus pergi. Dan saya nih sekarang lagi pesen kue. Aduh, pikiran saya berkecamuk di mana-mana. Udah ngerasain badan, gak enak dan lain sebagainya. Akhirnya saya bilang gini, saya minta KTP kamu. Terus tolong ini ke saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus antar saya ke rumah sampai saya selamat. Yang ketiga, kamu harus menemani saya ambil kue. Jadi di tengah-tengah saya ditabrak, pingsan mungkin 1 detik kali ya, karena saya antara sadar dan tidak sadar. Mungkin kaget itu tadi yang kata Oma bilang ya. Akhirnya dia antarin saya sampai di rumah. Saya sampai di rumah bingung apa yang harus dilakukan karena saya nggak pernah mengalami separah itu. Itu baru yang pertama kalinya. Kemudian saya sharing dengan saudara-saudara saya. Di dalam pikiran saya akan urut. Tetapi saudara saya mengatakan jangan, bawa ke dokter dulu. Takutnya ada yang retak di dalam. Akhirnya masih ada anaknya yang ngantar. Akhirnya dibawa saya ke rumah sakit. Singkat cerita, saya minta di ronsen dan lain sebagainya. Tapi singkat cerita, Tuhan tolong saya. Besoknya pun saya tetap bisa beraktivitas, walaupun di tengah-tengah kondisi nggak nyaman. Itu keajaiban Tuhan menurut saya. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang mau saya sampaikan adalah begini. Kadang-kadang Tuhan sudah menyatakan isi hatinya kepada kita, tapi kita nggak peka, kurang peka. Benar nggak Bapak Ibu? Pernah nggak mengalami seperti itu? Nah, makanya Ishak di sini dia melatih dirinya terus-menerus untuk peka terhadap suara Tuhan. Dan ketika Ishak peka terhadap suara Tuhan, dia tidak hanya dengar, terus dia nggak melakukan apa-apa. Enggak, tapi dia terus ada tindakan. Makanya kalau kita perhatikan ayat yang ke 2 dan 3 tadi, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Dan kalau kita perhatikan ayat yang ke-6, tinggallah Ishak di Gerar. Jadi Ishak mendengar suara Tuhan, kemudian dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ishak tidak hanya peka atau melatih dirinya untuk peka terhadap suara Tuhan, tapi juga Ishak percaya terhadap janji Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke 3 ya, bagian yang kita baca aja dari awal. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahnya. Jadi janji yang diberikan Allah kepada Abraham diulang kembali kepada anaknya Ishak, bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah berkata, maka semuanya pasti dipenuhi. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara di Yosua pasal 21 ayat 45. Mungkin salah satu sidang jemaat boleh dibacakan kerelaannya untuk membaca Yosua pasal 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45.
Yosua 21 ayat 4 meninggal. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua dipenuhi. Amin. Amin. Semuanya dipenuhi. Semuanya digenapi. Manusia berjanji seringkali mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ini lagu lama. Saya hanya tahunya lagu itu aja, sepotong aja. Manusia boleh berjanji tapi seringkali mengingkari. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, kalau Dia sudah berjanji maka pasti akan ditepati. Sabar, ya. Tuhan menguji kesabaran kita. Kalau kita berdoa belum dijawab sama Tuhan, jangan putus asa, teruslah berdoa. Tuhan pasti akan memberikan jawaban, dan Dia tahu yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, sikap Ishak, apa yang dilakukan lagi? Ayat 12, kita baca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sikap yang kedua yang dilakukan oleh Ishak adalah menabur, bekerja, bergerak, tidak diam saja. Ishak menabur, bekerja. Di tengah-tengah krisis yang terjadi, yang menimpa pada zamannya, Ishak tidak leha-leha, tapi bekerja. Ishak menabur. Apa yang dilakukan Ishak? Menggali sumur, ya, menggali sumur. Dan kita melihat bahwa Tuhan memberkati Ishak, karena Ishak adalah orang yang rajin, tidak malas, ya. Ishak tetap bisa survive, Ishak tetap bisa sukses di masa krisis, Ishak tetap bisa bertahan di masa krisis. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, maksudnya Ishak, ya. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya baca ayat ini luar biasa Tuhan kita itu, ya. Di tengah-tengah krisis loh, Ishak bisa sukses, bahkan berkatnya semakin melimpah. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, ketika COVID terjadi itu tahun 2020. 2000 berapa? 19 ya, akhir sama 2020 ya. Dan itu akhirnya akibat COVID itu berdampak yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya di tengah-tengah COVID yang terjadi, yang berdampak pada semua segi lini kehidupan, Tuhan memberkati saya. Saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tahun 2023 atau 2021 saya lupa ya, tapi yang jelas saya bisa merenovasi rumah saya yang kecil itu rumahnya, tapi bisa renovasi bagian depannya. Itu di tengah-tengah masih COVID atau dampak daripada COVID. Saya melihat keajaiban Tuhan luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya uang itu sangat terbatas. Saya harus cari uang sendiri, memikirkan sendiri, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya waktu itu saya bilang sama tukangnya, karena harian ya, saya bilang begini, saya juga sudah hampir putus asa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bilang gini, Pak, nanti kalau misalnya saya bilang stop, berarti pekerjaannya dihentikan ya Pak, artinya uang saya sudah habis. Saya bilang begitu. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, tukangnya ini orang Muslim. Dia katakan apa? Ibu pasti bisa. Kalimat seperti itu yang menggugah hati saya. Saya bilang begini, dia kan gak kenal Yesus, dia aja merasa yakin. Lah saya yang punya Tuhan luar biasa, kok saya takut, kok saya ragu. Akhirnya saya dikuatkan lagi. Tuhan pakai tukang untuk menguatkan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada akhirnya menjelang akhir, puji nama Tuhan, menjelang akhir itu masih bergumul lagi. Tuhan, depan sudah direnovasi tapi pagar belum. Bagaimana ini Tuhan? Saya harus cari pagar. Setiap tukang pagar apa ini? Las ya, teralis ya. Saya suka tanya, keliling ditanya, berapa harganya?
Ini berapa di A, berapa harganya, ini berapa harganya, rata-rata 4 juta. Waduh, 4 juta, ini uang dari mana ya Tuhan? Gitu kan. Akhirnya saya sambil berdoa, saya juga doakan tukang itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pokoknya dalam sekecil apapun saya selalu melibatkan Tuhan. Termasuk saya cari pagar pun saya melibatkan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya nggak punya uang segitu banyak, gimana ini Tuhan? Akhirnya terakhir, saya ditunjukkan sama orang, coba Bu, di sana tuh, dia biasanya agak miring. Agak miring tapi harganya tetap 3 juta. Ya lumayan sih, ya dari 4 juta turun. Cuma saya pikir, aduh, gimana ini uang kayaknya juga nggak cukup ini. Udah, akhirnya nego, turun lagi, puji Tuhan, ya. Dan dari situ saya melihat pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Saya mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ishak tetap bisa survive. Bahkan dikatakan Ishak semakin kaya di tengah-tengah krisis. Bapak Ibu mau makin kaya di dalam Tuhan? Sukses secara jasmani, sukses secara rohani. Siapa yang mau angkat tangan? Puji Tuhan. Jadilah sebagaimana imanmu. Sekarang ini dunia sedang krisis. Alami Tuhan dalam hidupmu. Nikmati berkat Tuhan. Berjalan dalam iman. Peka terhadap suara Tuhan. Pegang terus janji Tuhan. Dan jangan malas. Tetap bekerja. Ya, orang yang rajin pasti diberkati Tuhan. Amin. Perusahaan manapun pasti akan cari orang yang rajin. Kalau orang yang malas pasti tidak akan dipakai. Tuhan juga suka kepada orang rajin. Baca Alkitab di kitab Amsal pasal 12 ayat 24. Silakan Bapak Ibu yang sudah menemukan boleh dibacakan. Amsal 12 ayat 24. Amsal pasal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Terima kasih. Jadi apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Imani ayat ini. Kalau engkau mengimani, itu akan terjadi dalam hidupmu. Hidupmu akan jadi kesaksian bagi banyak orang. Yang ketiga, sikap apa lagi yang dilakukan oleh Ishak? Ayat 20 kita baca, ayat yang ke-20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Yang ketiga adalah mengalah atau sabar. Mengalah bukan berarti kalah loh Bapak Ibu Saudara. Ya, mengalah itu bukan berarti kalah. Justru ketika kita mengalah, sebenarnya kita menang. Sebenarnya ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ishak dalam menghadapi krisis dia punya sikap mengalah. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 26, di sana terjadi pertengkaran antara gembala Ishak dan gembala Gerar. Di mana Ishak itu kan bekerja menggali sumur terus ya. Itu peninggalan dari ayahnya Abraham. Ishak terus bekerja, Ishak terus menabur. Dan ketika terjadi pertengkaran seperti kayak Palestina dan Israel yang mengklaim tanah, ini gembala Ishak dengan gembala Gerar juga saling mengklaim itu mata air punya kami, kata orang Filistin. Tapi Ishak, gembalanya Ishak berkata, ini punya kami, bertengkarlah mereka, gitu kan? Tapi Ishak mengalah. Ya sudahlah, kasih aja orang Filistin. Ishak cari menggali sumur yang lain lagi. Gitu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Ishak mengalah, Ishak tetap sabar. Ishak terus bekerja dan Ishak tidak pernah benci kepada orang Filistin yang mengklaim bahwa mata airnya itu adalah punyanya orang Filistin. Ya sudah, diserahkan saja. Ini adalah sikap yang ketiga, Ishak mengalah dan sabar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah memberkati hidup kita dan kita ada di puncak kesuksesan, seringkali tidak sedikit orang yang iri. Benar? Ada orang yang tidak sedikit juga orang yang benci dengan kita. Ada orang yang julid sama kita, bahasanya sekarang, ya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Kalau ada orang yang menjuliti kita, kalau ada orang yang cemburu dengan kita, ada orang yang iri dengan kita, kita harus punya sikap seperti yang dimiliki Ishak, mengalah. Kita sabar. Orang yang sabar itu dikasihi Tuhan, dan kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Kita harus tetap mengasihi mereka yang telah menjuliti kita. Kita tetap harus mengasihi orang yang membenci kita, yang tidak suka dengan kita. Kita harus kasihi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tinggal di Bekasi, Jawa Barat, dekat Cikarang. Ketika saya tinggal pertama kali di situ menempati rumah saya, itu ada orang yang gak suka. Biasa ya, kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen itu suka gak disukai. Tapi gak apa-apa, memang itu alamiah. Dunia membenci kamu, gitu kan. Nah, ada tetangga saya itu suka bilang ini kafir, gitu. Tapi di depan saya nggak bicara langsung, tapi saya dapat info dari tetangga yang lainnya. Masa kakak dibilangin kafir, karena saya rajin ke gereja, gitu ya. Saya rajin pelayanan, gitu kan. Jadi dibilang kafir, ya udah saya diamin aja. Kadang-kadang kita sapa nggak menyapa. Ya udah kita tetap berbuat baik. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang dia ngomong tuh sama saya tanpa saya berbuat apa-apa. Tek, gimana kabar? Tek, libur ya? Panggilnya tante. Tek, libur ya? Tek, ya gini. Saya kalau ada sedikit berkat saya bagi ke dia, gitu ya. Jadi walaupun dia nggak, Tuhan yang mengubah. Orang jahatin engkau, Bapak, kalau ada orang yang menjahati engkau, jangan takut. Kalau engkau dijahati, Tuhan yang akan berkarya. Tuhan yang akan bekerja. Jangan balas jahat dengan jahat. Kasihi mereka. Karena ini adalah ajaran Tuhan. Hukum Allah yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memiliki sikap seperti Ishak, mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Yang keempat, sikap apalagi yang dimiliki oleh Ishak dalam menghadapi krisis. Ayat 24. Kejadian 26 ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Kemudian lanjut, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Yang keempat adalah Ishak membangun mezbah. Mezbah di sini bicara tentang persembahan syukur. Mezbah bicara tentang korban syukur kepada Allah. Mezbah bicara tentang persekutuanmu dengan Tuhan, keintimanmu dengan Tuhan. Bagaimana engkau komunikasi dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ishak ketika diberkati Tuhan di tengah-tengah krisis kelaparan yang menimpa dirinya, Ishak dikatakan diberkati Tuhan, makin hari makin kaya, bahkan menjadi orang yang sangat kaya. Ishak tidak lupa sama Tuhan. Ishak mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Makanya dia mendirikan mezbah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Baru, tepatnya di Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19, di sana ada satu kisah. Kalau Bapak Ibu sudah mendengar cerita ini tentang 10 orang kusta, pernah ya? 10 orang kusta, gimana penyakit kusta itu pada masa itu dijauhin orang gak akan berani dekat-dekat. 10 orang kusta ini datang kepada Yesus, dan Yesus menyembuhkan penyakit ke 10 orang kusta ini. Dan dari 10 orang kusta yang disembuhkan, hanya satu yang kembali kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau diberkati, jangan lupakan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bangun mezbahmu. Tingkatkan kehidupan rohanimu. Semakin engkau diberkati, harusnya engkau semakin mengasihi Tuhan. Amin. Jangan malah diberkati lupa sama Tuhan. Ya, nanti bisa-bisa berkatnya dicabut sama Tuhan, dikembalikan kepada yang lain, diberikan kepada yang lain maksud saya. Ya.
Jadi kalau engkau ingin tetap bisa survive, bangun mezbah. Mezbah dalam keluarga, bersama istri, anak-anak, bangun tidur, ajak berdoa bersama-sama. Ada waktu khusus untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Ketika engkau menghadirkan Tuhan dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, berkat Tuhan akan dicurahkan. Bahkan apa yang dialami Ishak juga akan terjadi pada hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kelima, yang terakhir. Kalian terakhir senang ya? Puji nama Tuhan. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh Ishak dalam menghadapi krisis? Yang kelima, ayat yang ke-31 kita baca. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Yang kelima, sikap yang dimiliki oleh Ishak adalah memiliki hati yang bersih. Ishak menjaga hatinya dengan baik sehingga tidak ada celah sedikit pun bagi hal-hal buruk masuk di hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati adalah pusat kehidupan manusia. Ya, jadi jaga hatimu. Di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23, di sana dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar air kehidupan. Bagaimana dengan hatimu, Bapak Ibu? Hatimu diisi oleh apa? Diisi oleh firman Tuhan kah? Atau diisi oleh perkataan-perkataan iblis? Perkataan-perkataan yang tidak membangun? Sifat-sifat yang jelek, misalnya kebencian, kepahitan, karena mungkin pernah dilukai dan lain sebagainya. Engkau simpan baik-baik di dalam hatimu. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kotori hatimu. Hatimu harus bersih kalau engkau ingin tetap survive, engkau ingin diberkati Tuhan, engkau ingin tetap sukses di masa krisis yang sekarang sedang melanda Indonesia dan negara-negara yang lainnya. Miliki hati yang bersih. Ishak tidak sedikit pun membenci Abimelek dan orang Filistin. Jadi di sebelum ayat yang tadi kita baca, jadi rupanya ketika Ishak diberkati Tuhan makin hari makin kaya, Abimelek dan sahabatnya datang menemui Ishak. Ishak mah orangnya baik ya, dia terima. Jarang loh, dia terima Abimelek. Makanya dikatakan di sini yang tadi baru kita baca ayat yang ke-31, pagi-pagi, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Mereka ini adalah Ishak dan Abimelek. Abimelek katakan gini, Ishak katakan begini, kok kamu datang kepadaku, ini bahasa sederhananya ya. Kok kenapa kamu datang kepada saya? Bukankah kamu itu sudah mengusir saya? Kan memang Ishak sudah diusir oleh Abimelek karena keberhasilannya dia menimbulkan kecemburuan orang-orang Filistin, sehingga dia diusir oleh Abimelek dari orang Filistin. Ya, makanya Ishak berkata kepada Abimelek begitu, mengapa kamu datang ke saya? Kamu kan sudah usir saya, bahasanya seperti itu. Terus Abimelek katakan apa? Aku tahu bahwa engkau diberkati Tuhan. Artinya apa? Ishak menjadi kesaksian yang hidup ya Bapak Ibu Saudara. Engkau diberkati Tuhan, jadi aku mau damai dengan kamu. Gitu. Dan Ishak menerimanya dengan senang hati. Dikatakan di ayat sebelumnya bahwa Ishak itu menjamu Abimelek sedemikian rupa. Artinya apa? Ishak tidak menaruh kebencian walaupun sudah diusir, walaupun sudah diperlakukan tidak baik oleh Abimelek dan orang-orang Filistin. Ya, tapi Ishak tetap menerimanya dengan penuh sukacita, bahkan menjamu dengan baik, menerima dengan baik. Jadi saya simpulkan, Ishak punya hati yang bersih. Secara manusia, kalau Ishak ini nggak dipenuhi Tuhan, nggak kenal Tuhan, ya mungkin Ishak juga benci mungkin ya, bisa saja ya, terjadi. Dia sudah diusir loh. Bapak Ibu pernah nggak diusir oleh orang gitu? Kalau ada, sakit hati nggak kira-kira? Apalagi kalau kita nggak melakukan apa-apa tiba-tiba diusir gitu. Tentunya secara manusia sakit hati, kecewa, macam-macam. Tapi Ishak nggak kecewa. Dia nggak mau menaruh yang jelek-jelek itu masuk di hatinya. Dia usir, dia buang itu jauh-jauh. Jadi dia hanya isi hatinya dengan firman Tuhan. Dia isi hatinya dengan dia pegang teguh janji-janji Tuhan. Dia pegang terus janji Tuhan.
Dan kita melihat Ishak diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Ishak survive terus walaupun sedang dilanda krisis. Tentunya ini juga kita rindukan Bapak Ibu. Saya juga merindukan. Yuk kita sama-sama merindukan di tengah-tengah krisis negara ini. Kalau kita bisa bicara krisis Bapak Ibu Saudara, krisis itu pasti akan dihadapi oleh semua orang. Benar nggak? Semua orang pasti akan menghadapi krisis. Kebetulan saat ini adalah krisis apa? Global, betul. Krisis global. Tapi secara pribadi juga mungkin engkau punya krisis dalam hidupmu. Mungkin krisis dalam keluarga, mungkin krisis dengan pekerjaan, mungkin krisis dengan kesehatan, sakit nggak sembuh-sembuh mungkin, dan lain sebagainya. Berbagai macam cara sudah ditempuh tapi nggak sembuh-sembuh juga. Apa yang sedang menimpa kita? Yang jelas, krisis pasti akan dihadapi oleh manusia. Kapanpun itu, usia berapapun gak sama tentunya. Tapi yang jelas ketika krisis ada di depan kita, ingat bahwa Tuhan akan memampukan engkau melewati krisis. Engkau akan jadi pemenang. Engkau akan ditolong Tuhan. Engkau tidak jalan sendiri. Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik buat engkau. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin mengalami Tuhan, ingin mengalami keajaiban, ingin mengalami kesuksesan yang sejati di dalam Tuhan, sukses jasmani, sukses rohani, belajarlah sikap yang sudah dilakukan oleh Ishak. Yang pertama, peka terhadap suara Tuhan. Latih dirimu. Latih Bapak Ibu, perlu latihan kita mendengar suara Tuhan dengan benar supaya kita tidak salah langkah. Kemudian juga selain peka terhadap suara Tuhan, kita harus pegang janji Tuhan. Yang jelas janji Tuhan adalah iya dan amin. Pasti ditepati. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan kita itu adalah Allah yang setia. Yang kedua, tetap menabur, tetap bekerja, tetap bergerak, tetap beraktivitas. Jangan sampai gak bergerak. Tuhan mengajarkan supaya kita selalu ada pergerakan. Kalau kita mager, gak banyak gerak, yang muncul apa Bapak Ibu? Sakit, penyakit. Yang penting adalah menabur. Makanya orang tua yang sudah pensiun, mereka perlu beraktivitas, perlu bergerak. Supaya apa? Panjang umurnya, tetap sehat selalu. Ya, orang tua yang sudah pensiun biasanya kan mereka, pokoknya pengen kerja, apa saja yang penting bisa kerja, bisa ngelakuin apa. Entah itu beresin rumah, nyapu rumah, yang penting gerak itu ya. Yang ketiga, kalau engkau ingin berhasil dalam hidupmu, apa tadi? Mengalah, sabar. Saya ini orang Jawa, jadi suka diajari sama orang tua sabar, ya. Diinjak orang sabar. Itu kayak orang Jawa begitu. Mau dijahatin orang ya diem saja. Beda dengan orang Medan, langsung keluar tanduknya, artinya langsung dilahan. Tapi kalau orang Jawa, budaya Jawa, ya Pak Widi ya, bener nggak? Kalau saya sih begitu ya, orang tua saya selalu ngajarin, maksudnya budaya Jawa ya begitu, diinjak orang ya inggih. Jadi mengalah. Tapi memang saya pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian dalam pengiringan saya kepada Tuhan. Ketika kita hidup benar, ya, yang penting hidup kita benar ya. Orang memperlakukan kita tidak baik, cuekin saja, nanti Tuhan kok yang akan bekerja. Yang penting hidupmu benar di hadapan Tuhan. Jadi tetap sabar saja. Jangan balas jahat dengan jahat. Saya juga pernah mengalami begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sering dijahatin orang. Tapi ya akhirnya Tuhan sendiri yang bertindak. Makanya saya selalu masa bodoh dalam arti kata orang mau ngomongin saya, mau jelek-jelekin saya, biarkan saja. Karena mereka cinta sama saya, gitu ya. Jadi saya ambil positifnya. Gitu. Kemudian yang keempat tadi apa? Bangun mezbah. Iya, dalam keluarga, dalam hidupmu secara pribadi, bangun mezbahmu, bangun persekutuanmu, bangun
persekutuanmu dengan Tuhan, keintimanmu dengan Tuhan. Karenanya Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, milikilah hati yang bersih. Jangan simpan akar kepahitan, akar kebencian. Jangan, ya, itu merusak kesehatanmu, merusak rohanimu. Yang tidak baik buat diri kita, buat hati kita, buang jauh-jauh. Minta Tuhan perbaharui hatimu setiap hari. Amin buat firman Tuhan. Mari saya mengucapkan saudara sekalian, kita nyanyikan pujian. Ada satu pujian, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Kita nyanyikan pujian ini. Maaf, itu handphone saya ya. Saya lupa matikan. Oke, sudah habis ini. Ada keajaiban. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, mungkin engkau sedang menghadapi krisis penyakit, kesehatan, krisis ekonomi mungkin, krisis pekerjaan mungkin. Apapun yang engkau hadapi saat ini, percayalah, jangan pernah ragukan Tuhan. Tuhan berjanji akan menolongmu, Tuhan berjanji akan memberkatimu. Percaya, iman kepada Tuhan, berjalan dalam iman, praktekkan iman itu dalam hidupmu. Itu yang akan membuat engkau kuat. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Orang boleh melihat engkau, melalui engkau orang mengenal Tuhan. Sebelum kita naikkan pujian ini, mari kita sembah Tuhan. Hiramata karamusika ramata haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang berkuasa. Dalam namamu ada keajaiban, dalam namamu ada kuasa, namamu dahsyat, namamu ajaib. Kami perlu engkau Tuhan, haleluya. Jangan tinggalkan kami ya Bapa, pegang erat kami Tuhan, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, engkau baik, janjimu murni Tuhan, engkau tidak pernah ingkar janji, engkau Allah yang setia. Walaupun kami tidak setia, engkau tetap setia kepada kami Tuhan, haleluya. Apapun yang terjadi